Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan tentang hukum Islam dan sumber hukum Islam pada bagian ketiga ini yang membahas tentang kaidah fikih yang disebut dengan qawaid fiqhiyah. Kaidah fikih ini merupakan kaidah yang cukup fleksibel dan dapat diandalkan dalam membahas masalah-masalah atau isu-isu kontemporer yang belum ditemukan nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam bidang ilmu kedokteran banyak sekali isu-isu hukum Islam yang belum ditemukan atau belum ada dasar hukumnya di dalam Quran dan hadis. Maka kaidah fikih ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang kuliah di kedokteran atau di bidang kesehatan. Adapun 5 kaidah fikih ini adalah kaidah fikih yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang ketiga al-masyaqqatu tajribut taisir, yang keempat ad-dararu yuzal, dan yang kelima al-'adatu muhakkamah. Ini dalam bahasa Arabnya, kita tuliskan sini. Al-umuru bimaqasidiha. Hukum semua perkara bergantung pada maksudnya atau tujuannya atau niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan wajib dihilangkan. Dan yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah. Adat atau tradisi dapat menjadi hukum. Mari kita bahas kaidah ini satu persatu. Yang pertama adalah kaidah fikih. Al-umuru bimaqasidiha. Hukum semua perkara sesuai dengan tujuan atau niatnya. Ini kaidah ini ditempatkan sebagai kaidah pertama karena kaidah ini merupakan kaidah yang sangat luas, yang merupakan ungkapan universal dan mengakomodir hampir seluruh persoalan dalam hukum Islam, baik itu fikih-fikih kontemporer maupun fikih-fikih yang sudah ada nas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, semuanya akan tercakup di dalam kaidah fikih yang pertama ini. Dan yang paling penting dalam kaidah fikih yang pertama ini adalah tujuan. Tujuan atau niat itu harus ikhlas. Jadi kita dalam tujuan melakukan suatu perbuatan yang terkait dengan hukum Islam itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kepentingan berlaku ikhlas dalam bertujuan dan berkehendak. Ini adalah nilai yang paling tertinggi di dalam suatu amal perbuatan. Harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian kaidah fikih yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan suatu keyakinan. Kita ambil contoh di sini, misalnya dalam ibadah sholat. Pada saat sholat yang kesekian rakaat, seseorang kemudian menjadi ragu-ragu apakah sholatnya itu sudah 3 rakaat ataukah sholatnya baru 2 rakaat. Maka dalam konteks ini yang diambil adalah yang yakin. Pada rakaat yang kedua itu dianggap suatu keyakinan karena dia sudah secara yakin akan melewati atau sudah menyelesaikan 2 rakaat. Sedangkan pada saat 3 rakaat dia ragu-ragu.
Jadi yang diambil pada saat dia ragu-ragu tadi apakah sudah melaksanakan 3 rakaat atau 2 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang yakin, yang dia sudah yakin adalah sudah melaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi diambil hukumnya adalah yang 2 rakaat. Atau contoh yang lain, pada saat datang ke perkuliahan, mahasiswa ragu-ragu apakah wudhu yang sudah dia lakukan pada subuh tadi sudah batal atau belum. Jadi pada saat dia di kampus, di sekolah, pada saat mau sholat misalnya, dia ragu-ragu dengan wudhunya tadi apakah sudah batal atau belum. Maka dalam kasus seperti itu juga sama, yang diambil adalah yang yakin. Dia ragu-ragu apakah batal atau belum wudhunya. Tetapi yang dia yakin adalah pada saat subuh dia telah melakukan atau mengambil wudhu. Berarti status dia pada saat dalam keadaan ragu-ragu itu yang dipakai, dia berwudhu pada saat subuh, sehingga status dia masih dalam keadaan suci. Kaidah fikih yang kedua ini ada cabangnya, antara lain pada pokoknya apabila ada kasus hukum yang tidak jelas kedudukan hukumnya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Cabang lainnya, pada pokoknya segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kemudian kaidah fikih yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi dalam keadaan sulit nanti akan diberikan kompensasi, diberikan kemudahan, atau istilah dalam agama Islam disebut dengan rukhsah, keringanan. Misalnya pada orang yang sedang dalam perjalanan pada bulan Ramadan, pada saat bulan puasa, maka karena dalam perjalanan itu dia mengalami kesulitan, maka dapat mendapatkan kemudahan untuk tidak berpuasa pada saat melakukan perjalanan safar. Kaidah fikih yang ketiga ini ada beberapa cabang, antara lain keadaan darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Hajat berkedudukan sama dengan keadaan darurat. Jadi hajat berkedudukan sama dengan darurat, darurat membolehkan hal yang dilarang. Yang dimaksud hajat atau kebutuhan penting di sini adalah kalau perbuatan itu tidak dilakukan, maka dia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya atau pekerjaannya, tetapi tidak sampai mengancam nyawa. Sedangkan darurat, kalau perbuatan itu tidak dilakukan, maka nyawanya akan terancam. Kemudian kaidah fikih yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan wajib dihilangkan. Jadi segala hal yang menimbulkan kemudaratan wajib dihilangkan. Dengan kata lain, kalau perbuatan itu menimbulkan kemudaratan, maka hukumnya adalah haram. Kaidah cabang dari kaidah fikih keempat ini adalah suatu doror, suatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kemudaratan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil. Maksudnya bila bertemu dua kemudaratan di sini, ada kemudaratan besar dan ada kemudaratan kecil, maka yang diambil adalah kemudaratan yang kecil untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Jadi jika ada bertemu antara perbuatan tersebut, satu sisi menimbulkan kemaslahatan, tetapi pada sisi lain menimbulkan kerusakan, maka yang diambil adalah atau diutamakan adalah menghilangkan kerusakan, lebih utama daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Cabang yang lainnya adalah jika terjadi tarik-menarik antara sesuatu yang dicegah dan sesuatu yang dituntut,
maka yang didahulukan adalah sesuatu yang dicegah, kecuali keberadaan sesuatu yang dituntut tadi lebih besar. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka disesuaikan dengan kadar darurat tersebut. Kemudian, sesuatu bahaya harus ditolak sesuai dengan kemampuan. Apakah dengan hati, atau apakah dengan lisan, ataukah dengan perbuatan. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Kemudian kaidah fikih yang cabang kaidah fikih berikutnya adalah jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. La darara wa la dirar. Jangan membahayakan bagi diri sendiri dan juga membahayakan bagi orang lain. Kemudian kaidah fikih yang kelima adalah kebiasaan atau tradisi yang baik dapat menjadi hukum. Al-'adatu muhakkamah. Maksud kebiasaan di sini adalah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagai contoh, dalam hal misalnya menggadaikan barang, tradisi di Mekah dengan tradisi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tidak sama dalam hal menggadaikan barang. Kalau di Mekah, menggadaikan barang menurut tradisi di Mekah, begitu nanti orang yang menggadaikan itu menyerahkan kepada orang yang meminjamkan uang, maka barang yang digadaikan itu hanya murni digunakan sebagai jaminan. Tidak boleh diambil manfaatnya dari barang yang digadaikan tadi. Jadi misalnya mereka meminjam uang kepada salah seorang tertentu, lalu dia sebagai jaminannya menyerahkan seekor unta. Unta itu pada tradisi kebiasaan masyarakat Arab dijadikan sebagai barang jaminan untuk meminjam uang tadi. Nah, dalam tradisi Arab, mereka kalau menggadaikan unta itu, tradisi mereka adalah hanya sebagai barang jaminan. Jadi tidak boleh diambil manfaatnya dari unta tersebut. Misalnya, diambil susunya oleh orang yang meminjamkan uang itu tidak boleh, karena kebiasaan masyarakat di sana adalah unta yang diserahkan tadi hanya sebagai barang jaminan. Tetapi di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ada satu tradisi, kita ambil contoh di sini adalah menggadaikan sawah. Jadi seseorang A meminjam uang dari B sebagai jaminannya, kemudian A menyerahkan sawah kepada B. Dalam tradisi masyarakat Banjar, menyerahkan sawah dari A kepada si B itu, meskipun dia tidak ada mengucapkan kata-kata bahwa sawahnya itu boleh digarap, tetapi dalam tradisi masyarakat Banjar, menggadaikan sawah dari A ke B itu adalah secara tradisi si B boleh mengambil manfaat dari barang gadaian si A. Jadi secara adat, barang yang digadaikan, sawah tadi, menurut kesepakatan dari masyarakat Banjar, secara tidak langsung meskipun tidak diucapkan secara lisan, si A sudah membolehkan si B untuk mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan. Sehingga sawah yang digadaikan pada tradisi masyarakat Banjar boleh dimanfaatkan oleh si B. Jadi tanah sawah tadi bisa digarap oleh si B untuk misalnya ditanam padi, dan padinya diambil manfaat oleh si B. Ini tergantung dari tradisi masyarakat yang bersangkutan. Cabang dari kaidah ini adalah la yungkiru taghayyuril ahkami bi taghayyuril azman. Tidak terbantahkan bahwa hukum itu berubah seiring dengan perubahan waktu. Perubahan waktu di sini adalah perubahan yang terkait dengan tradisi.
inilah 5 kaidah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dan kelima kaidah ini akan bisa saling bertolak belakang, bisa saling menguatkan, dan sebagainya. Nah, kalau saling menguatkan, maka nanti akan menuju kepada hukum fikih yang lebih kuat. Tetapi kalau misalnya terjadi perbedaan, ada dilema antara kaidah 1, 2, 3, 4, dan 5, terjadi pertentangan di situ, maka nanti yang akan dipakai adalah melihat situasi dan kondisi. Jadi konteksnya seperti apa. Terkadang yang diutamakan adalah kaidah 1, terkadang yang diutamakan adalah kaidah 2, kaidah 3, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi adik-adik dalam membahas fikih kedokteran, karena banyak sekali isu-isu fikih kedokteran yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kaidah-kaidah fikih ini bisa bermanfaat untuk menganalisis fikih kedokteran. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.